Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Ratu Multimedia. Selamat datang di acara Celamat Cerita Malam Jumat. Bersama saya Vicky Azrori. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani kalian untuk mendengarkan cerita mistis dari seorang narasumber, yaitu seniman dari Desa Grantang, Polokarto. Baik, langsung kita sapa saja. Selamat malam Bapak Puntono. Selamat malam Mas. Ya. Apa kabar Pak Puntono? Baik. Ngomong-ngomong soal seniman nih Pak, untuk profesi Bapak itu terfokuskan di bagian apa Pak, seniman itu? Kalau saya itu yang jelas seni pedalangan, kemudian seni karawitan, dan seni pambiworo Mas. Itu tiga itu yang saya tekuni. Alasan kenapa kok bisa menyenangi dunia seniman itu seperti apa Bapak? Ya bukan tuntutan hidup ya, gimana ya, memang hatinya sudah menyatu Mas. Dari leluhur saya, dari bapak saya dan keluarga saya, semua mayoritas itu menjadi seniman Jawa. Kemudian yang intinya bahwasanya seniman Jawa itu bisa memberikan pelajaran yang tidak kelihatan, jadi pelajaran yang tidak kasat mata gitu Mas. Untuk ngomong-ngomong soal seni nih Pak, banyak kabar yang beredar bahwa kesenian itu tidak luput dari hal-hal mistis. Nah, itu apakah benar Pak? Dari Bapak sendiri, apakah itu benar terjadi adanya seperti itu? Kalau yang selama saya alami ya Mas ya, saya alami itu ya terjadi hal-hal yang mistis itu beraneka ragam. Toh itu ketika di panggung atau waktu kita pengen menjadi seniman, itu biasanya kalau saya pribadi itu ada Mas, tapi kalau orang lain saya nggak tahu. Masalahnya kan orang itu sendiri-sendiri prinsipnya gitu Pak ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran dengan cerita kelanjutan dari Bapak Puntono. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ratu Multimedia dalam program Celamat Cerita Malam Jumat. Baik pemirsa, tak usah berlama-lama lagi, kita akan saksikan dan kita akan mendengarkan cerita-cerita dari Pak Puntono. Untuk Pak Puntono, pengalaman mistis apa saja sih yang dilalui seorang seniman? Yang pertama Pak, bagaimana Bapak ketika mengalami selama menjadi seniman tuh, cerita mistisnya itu seperti apa saja Pak? Wah banyak Mas, banyak sekali itu ya. Terutama gini, ketika di panggung juga ada. Kemudian yang paling banyak kalau pulang dari panggung Mas. Kalau yang pulang dari panggung, yang di panggung itu pernah kejadian kakak saya yang mayang itu ya, yang dalang itu kakak saya itu gak bisa bersuara. Kemudian saya ke depan, kemudian loh kok di ini Mas, debok yang untuk itu ada uangnya logam. Dan setelah saya ambil, dan ada seperti suara plak gitu, akhirnya kakak saya bisa bersuara. Itu ketika di panggung ya. Nah kalau pulang dari panggung itu wah aneh-aneh Mas. Ada ya, ini saya pulang ya sekitar jam 1, jam 2 malam ya. Itu ada orang tidur di pinggir jalan dekat saluran gitu pakai sarung gitu. Nah, setelah saya sapa itu diem aja. Sapa itu diem aja. Kemudian saya ambil, saya buka. Terus saya buka nggak ada orang, tapi tadi berwujud orang ya. Ternyata katanya orang-orang tua itu gombal mewe. Itu satu. Kemudian ada lagi pulang itu di dekat jalan perempatan itu, tapi di pinggir sungai. Itu ada yang tolong itu. Saya cari ke tempat yang tadi suara tolong, pindah lagi. Pindah di sana. Oh ini jelas makhluk halus. Kemudian ada lagi itu yang waktu dari daerah timur ya, Juma Polonan gitu, saya pulang itu jalan itu dipenuhi dengan pohon-pohon tumbang. Pohon-pohon tumbang itu mau saya
saya ambil nggak bisa mas, kuat sekali. Tapi setelah saya mohon petunjuk dan mohon petunjuk dari Allah, kemudian saya minta tolong, saya atas salah saya, kemudian kembali berdiri. Dan masih banyak lagi, mungkin nanti penjenengan menghendaki yang seperti apa bisa saya sampaikan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana sih pengalaman mistis ketika proses menjalani sebagai dalang? Proses menjadi dalang itu apakah ada? Wah, kalau orang Jawa ya banyak mas. Kalau orang Jawa loh, tapi ini tidak musyrik loh ya, tidak musyrik karena orang Jawa itu biasanya harus jawab itu. Ya selain berpuasa hari kelahiran, kemudian berpuasa Senin Kemis, kemudian berpuasa jarak 40. Jarak 40 itu 3 hari. Kalau hitungan Jawa dihitung jarak 40 gitu. Tapi mungkin banyak yang kurang paham mungkin ya. Kalau yang saya alami pertama itu ya atas perintah dari ibu saya. Itu tidur mengelilingi rumah beralaskan batu bata sini. Kemudian alasnya untuk tidur itu daun kelapa itu lah mas, yang dianyam itu kalau orang Jawa mengatakan beketeple. Ya beketeple itu. Terus nanti satu malam segini pindah lagi sampai bertemu kepada sekeliling rumah ini kembali ke asal mulanya. Nah ini banyak rintangannya mas, itu banyak rintangannya. Nah rintangannya ya kalau saya sampaikan pada penjenengan ya terutama yang ada di barat daya sama di timur, kalau sana itu apa mas? Timur laut. Bukan sana. Barat laut. Selatan itu. Kalau di sini itu ya bayangan-bayangan yang warna-warni, terkadang ada bayangan wajah yang menyeramkan gitu. Kemudian ada seperti petir itu wah gitu cepat sekali kemudian gitu. Kalau yang di pojokan sini itu pohon bambu belakang rumahnya ibu itu tumbang semua. Patah gitu. Tapi setelah saya bangun dari begini, saya selesai dalam bertapa gitu, tidak ada pohon yang patah, yang tumbang enggak ada mas. Jadi ya sampai itu ketemu. Nah setelah sampai bertemu, kalau nggak salah itu kemarin itu 36 malam mas. 36 malam. 36. Selama itu Pak ya. Jadi kalau orang Jawa mulai dari Jumat Kliwon ya nanti terakhirnya juga Jumat Kliwon, dari 31/8 lah orang Jawa kalau bilang gitu. Baik Pak. Kemudian ada pertanyaan mengenai hal-hal mistis. Pernahkah sih Pak ada yang menyenggol Bapak dari cerita mistis itu, kayak bersentuhan secara fisik langsung? Itu ada tidak Pak selama menjadi dalang? Wah ya ada mas, namanya orang yang berkecimpung di dunia seni itu pasti ada. Jadi ya terutama ketika kita keluar itu kemudian nanti diganggu sampai kayak suara gini ya. Salah satu contoh pulang blek itu tahu-tahu ada suara leng gitu. Nah, setelah saya cari juga nggak ada. Kemudian lagi pulang, kemudian ada cewek cantik. Kebetulan sehari sebelumnya itu ada orang meninggal di situ, tabrakan itu mas. Cewek cantik itu pengen bonceng saya nggak mau, malam jam 2 masa mau bonceng, cantik sekali mas, mungkin kalau jadi pacarmu cocok mungkin bisa saja. Itu tak tanyain, oh nggak bisa, Pak saya pokoknya ikut, nggak bisa, saya ludahin, hilang akhirnya. Itu yang sebagian kecil itu saja mas, sebagian kecil. Kalau yang lain-lain banyak sekali mas, banyak sekali, karena perjalanan saya menjadi seniman itu biarpun ya seniman desa gitu, tapi sering saya ikut seniman yang besar-besar ke go nasional gitu mas. Kemudian untuk yang sampai
bikin Bapak cedera, Pak? Ada nggak, Pak? Sampai segitu gitu. Wah, kalau itu adanya pas Mas, pas saya tidak jadi seniman. Di luar itu? Di luar. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan, ya itu ada kejadian seperti itu. Nah, kejadian itu ketika saya ngambil uang ke Ponorogo. Nah, itu ada kejadian yang benar-benar terjadi. Itu saya ke daerah Ngelopo, Bader, itu daerah Ponorogo sebelah utara. Dan setelah saya pulang ambil uang itu, ada wanita cantik itu memberi nenek kepada anaknya gitu di bawah pohon mangga, Mas, dan di situ tidak ada rumah. Kan penasaran saya. Dan saya kebalik, dia malah ngecek saya, apa Pak mau gitu, sama pokoknya mengecek sekali lah gitu. Kemudian saya pulang sesampai di Tawangmangu saya jatuh. Tapi setelah saya jatuh, ditolong sama orang Blumbang Tawangmangu itu, yang ditanyain bukan saya tapi orang yang saya boncengkan. Padahal saya tidak boncengkan orang, saya dari Ponorogo itu pulang sendiri. Itu Bapak gitu, luka-luka ya, Pak ya? Ya luka-luka, Mas, orang sini sampai operasi kok. Luka aja banyak, tapi tidak luka hatinya, ya luka badannya, luka-luka gitu ya. Kemudian Pak, ketika bertapa atau semedi, Pak, itu banyak godaannya nggak, Pak, yang Bapak alami waktu di tempat pasti kan kalau semedi itu kan perlu ketempatan yang sunyi, Pak, tempat yang sunyi, kemudian yang tenang, jauh dari kerumunan. Nah, itu gimana, Pak, ada cerita nggak, Pak? Wah, namanya aja topo, Mas. Topo itu satata popo, jadi orang yang mengurang-urangi, jelas banyak sekali, Mas. Nah, ya ketika saya di Kayangan itu, di Telepih itu, di daerah sana, Tirtomoyo, Mas, Tirtomoyo. Kayangan itu suatu tempat, Pak? Tempat, iya tempat. Nama tempat gitu. Tempat untuk bertapa. Dan yang konon katanya di situ tuh kan kalau hulu ya. Kalau hilir itu kan bawah. Itu hulunya Bengawan Solo itu loh, Mas. Hulunya Bengawan Solo itu tempat bertemunya Penemban Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Ceritanya loh, Mas, ya, ceritanya. Itu saya pernah, kalau di sana itu kan mandi, kemudian kok silem. Nanti kalau silem itu nyari apa yang didapat gitu. Kalau bisa mendapatkan, kadang mendapatkan batu yang bermanfaat gitu. Nah, di situ juga ada tempat pesalatannya Penemban Senopati yang ada di sebelah baratnya hulunya Bengawan Solo ini. Kalau mau ke pesalatan itu kan harus naik dan pegangan sama akar dari pohon-pohon itu, Mas. Dan waktu malam saya mau sholat ke pesalatan, kemudian saya pegang akarnya. Setelah hampir sampai di tempat pesalatan itu, terakhirnya itu bukannya akar tapi kepala ular. Jatuh, Pak? Oh enggak, Mas, alhamdulillah enggak. Karena kaki sudah berada di atas, sehingga tidak. Kalau memang di Kayangan itu kalau tidak diterima permintaannya, ya terkadang bisa jatuh, Mas. Gitu. Jadi warna-warna lah kalau ceritanya begitu. Baik. Oke, mungkin segitu dulu cerita dari Bapak Puntono. Semakin menarik. Untuk itu maka jangan kemana-mana, tetap di program Celamat Cerita Malam Jumat yang ada di Ratu Multimedia. Baik pemirsa, masuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kebetulan kami segenap kru sudah merangkum beberapa pertanyaan dari sosial media. Langsung saja kepada Pak Puntono, namun sepertinya kita minum dulu ya, Pak. Wah, oke. Monggo, Bapak. Wah, dari tadi juga belum minum. Ya. Mantap, Pak. Ya, kurang sedikit. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama.
kepada Bapak Puntono. Jadi Iya, kejadian iya. yang paling membekas di ingatan Bapak menjadi memorable untuk Bapak apa? Anu Mas, gini, kala itu saya itu saking butuhnya uang ya. Dalam sehari semalam itu bisa bekerja 4 tempat Mas. Ya gini ceritanya. Itu dan sampai sekarang masih membekas dan sangat membekas sekali. Saya tuh jam 9 pagi ada job protokol ya, saya jalani sampai jam 12. Jam 1 siang itu dapat job protokol lagi sampai jam 4 sore. Sehabis isya saya dapat job protokol lagi sampai jam 10. Lah, 4 tempat itu Pak ya? ya yang terakhir ini tidak protokol Mas, tapi saya mayang. Mayang. Itu kebetulan mayang itu berdua. Ya saya dalang yang nomor 2 Oke. gitu lah. Ini kejadian yang sangat membekas sekali karena gini Mas. Kala itu saya itu belum punya mobil, tapi saya udah bisa setir, udah bisa nyetir kan. Berhubung jauh ke daerah Mentowonogiri, saya itu pinjem mobilnya tetangga buat mau setelah protokol mayang ke sana karena bawa alat-alat untuk dalang itu. Nah, setelah selesai di panggung ketiga ini saya berangkat ke panggung terakhir itu dengan anak saya. Anak saya. Yang Isak tadi Pak ya? Ya enggak, setelah protokol barisa yang terakhir itu. Lah ada di jembatan Plesan ya Mas ya, saya bawa mobil tenang gitu. Saya itu nggak terasa Mas, tahu-tahu mobil saya itu di jurang. Sudah keadaan di jurang itu Pak? Udah keadaan di jurang dengan anak saya. Anak saya itu masih kecil ya, umur berapa ya, 7 tahun. Yang katanya saya posisi tidak sadar, anak saya sadar. Anak saya itu naik ke atas minta bantuan sama warga. Nah, setelah minta bantuan, datanglah bantuan masyarakat Plesan. Dan sampai sekarang saya masih teringat bahwa saya pernah dibantu orang Plesan Nguter. Itu yang konon katanya anak saya itu tidak sampai sakit masuk ke jurang itu karena saya kan bawa keris 2 Mas. Keris 2. Buat ini Pak ya? Ya perlengkapan pakaian kalau pentas gitu. Katanya anak saya itu dihalang-halangi oleh keris ini tadi. Mau dijaga gitu Pak? Dijaga. Ya kalau gimana ya? Kita ngambil hikmahnya itu gak kaca mobil itu loh Mas. Yang depan? Oh, okay. Itu sampai terbang jatuh ke aspal yang banyak bebatuan itu nggak pecah. Masih utuh? Masih utuh. Dan mobilnya itu masuk jurang sama saya sama anak saya. Saya sakit, anak saya tidak. Berarti yang bapak bunda itu cuma bapak ya Pak? Anak saya nggak apa-apa sama sekali. Kemudian ya ini yang sampai sekarang itu menjadi apa ya, cerita yang sangat baik untuk anak cucu. Bahwasanya gini Mas, di dalam kehidupan itu kalau orangnya itu rakus, inginnya cepat-cepat gitu, nggak baik ternyata. Karena apa? Kalau saya itu 3 tempat tadi saya jalani kan saya udah enak toh Mas, pulang udah tidur sama anak istri di rumah kan sudah santai. Ternyata saya kok masih menginginkan nyari uang lagi lah ini. Bentoyong ya Pak? Mas gitu ya. Nggak pokoknya nggak bagus lah, orang murka itu nggak bagus lah gitu. Ya Pak, untuk pertanyaan kedua Pak, tadi kan Bapak bilang untuk bisa melihat itu dengan bakat alami Bapak bisa melihat makhluk halus. Nah itu kesan pertama pada saat Bapak pertama kali melihat, wah saya bisa melihat ini, takut atau apa itu Pak? Perasaannya bagaimana Pak? Itu kan tidak terduga Mas. Tidak terduga. Jadi makhluk halus itu datang, andai kan saya dengan penjenengan gitu ya, ketika berdua itu belum tentu penjenengan bisa lihat, saya yang tahu. Salah satu contoh gini, saya itu malam-malam cari ikan di sungai
Malam-malam itu, Pak? dengan paman saya. Paman saya itu meraung-raung ketakutan karena ada pocongan gitu. Saya nggak tahu karena yang diberitahu hanya paman saya. Dan lagi ketika saya dengan adik saya kebetulan juga sering ikut sama saya berjalan, yang tahu saya. Jadi kayak gumpalan api yang besar gitu, adik saya nggak tahu. Bahwasanya itu juga bisa orang Jawa kalau dikatakan firasat mau ada apa, biasanya seperti Itu di mana Pak kejadiannya, Pak? Kejadiannya kala itu di Alas Karet. Alas Karet yang Di Polokarto itu. sana ya, Polokarto sana. Dan gumpalan-gumpalan itulah setelah biasanya Mas kalau saya itu pulang kerja dikasih tahu sama hal-hal yang itu rezekinya itu malah nambah, itu dapat job lagi gitu Mas. Baik Pak, mungkin ini banyak pemirsa di rumah yang belum tahu, apakah ada Pak ritual khusus sebelum manggung menjadi dalang atau sebelum bermain wayang itu, apakah ada ritual tertentu yang harus dilakukan dari Bapak sendiri? Nggak ada Mas, nggak ada. Kita ini hidup yang menciptakan kan Tuhan, menciptakan Allah, ya kita minta saja kepada Allah. Nggak ada Mas, nggak ada. Jadi ya kalau orang lain seperti apa saya nggak tahu loh. Ini pengalaman saya pribadi, nggak ada. Jadi kalau katanya ada yang di situ orang hajatan kedatangan apa pocongan atau seperti apa, itu kalau saya enggak Mas, saya biasa saja ya. Bismillah lah, kita hidup ada yang menghidupi kita mau kemana pun kita juga sudah ada yang menjaga, siapa ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu, prinsipnya seperti itu gitu. Walaupun bersinggungan dengan makhluk halus atau dunia yang tidak kasat mata, tapi tetap berpegang teguh dengan pendirian ya Pak ya. Selama kita tidak mengganggu Mas, nggak mungkin kita akan diganggu. Selama kita tidak menyalahi, nggak mungkin kita disalahi. Kalau prinsip saya seperti itu. Nah. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan rangkaian cerita yang sangat menarik dari Bapak Puntono selaku seniman. Untuk itu kami segenap kru program Celamat pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan program ini, yaitu program Celamat Cerita Malam Jumat yang ada di Ratu Multimedia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.